Belanda apa, nanti akan memungkinkan kita untuk student exchange. Oke. Ya, dengan Belanda. Nah, ini, Mahasiswanya Belanda ke sini, kita kirim ke sana. nah, ini yang belum ada Ya. sebelum ini ya. Jadi Ya. sekarang akan ada ke depan student exchange ya. Ya, Jadi memungkinkan nanti mahasiswa kita dikirim yang perwakilan sini ya Pak ya? Betul. Ke sana. Nah, ini juga salah satunya selain pengelola Sivitas Akademia Juara, untuk mahasiswanya juga harus mental juara supaya bisa ke Belanda, ke Jepang, ini harus mentalnya juga juara. Jadi jangan berpikiran harus kerjanya di NTB enggak, tapi berpikirnya harus luas ya, tidak hanya di NTB, bahkan ke luar negeri pun bisa. Iya. Kalau kesan. Kalau kesan pokoknya Iya, juara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Ya. Nah, ini orang nomor satunya Poltekkes Batam. Nah, ini langsung aja kita tanya-tanya beliau. Mungkin kenalan dulu nih Bapak, kepada teman-teman mungkin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, saya Dr. Yogi, Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, untuk periode 2022-2026. Sampai 2026 ya Pak ya, Insya Allah. Nanti, mungkin nanti bisa diperpanjang ya. Kalau ada yang request gitu nanti untuk diperpanjang bisa. Oke, mungkin kita tanya-tanya nih Pak, apa yang hal menarik di Mataram Pak? Membuat menarik Bapak? Mungkin ya Pak, singkatnya aja. Oke, mungkin tantangannya. Tantangannya. Jadi melihat bahwa di Mataram ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya. Jadi terutama dalam pengelolaan dunia pendidikan dan sekaligus dalam mengembangkan layanan di Poltekkes Mataram. Ini tantangannya ya Pak ya. Jadi tantangan yang besar di Poltekkes Mataram itu menarik Bapak untuk datang ke sini. Kalau masalah ini nih Pak, apa ya, mungkin kebaruannya atau mungkin ini sudah 100 hari kerja ya Pak ya? Ya. Kira-kira apa Pak? Sudah mencapai targetnya atau? Ya. Jadi 100 hari kerja yang sebelumnya kita targetkan untuk bisa meningkatkan layanan, tapi ternyata banyak hal yang perlu kita letakkan pondasi-pondasi ya. Jadi selama 100 hari ini saya melihat atau saya merasakan ternyata banyak hal yang bisa kita letakkan menjadi pondasi baru di sini ya, terutama di bidang pendidikan, kemudian juga dalam hal layanan terkait dengan sarana prasarana. Ini butuh perencanaan untuk layanan jangka panjang karena memang pendidikan yang ada di Poltekkes ini saat ini sudah mencapai pada titik tertingginya itu profesi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pondasi sebelumnya ini memang kita mulai dari sekolah menengah ya, kemudian ke akademi ya, kemudian sekarang sudah S1 plus profesi ya, sehingga untuk meletakkan pondasinya kembali ini kita harus benar-benar pijakannya itu sudah di profesi ya. Jadi kalau kita mau ngembangkan lagi jadi udah ke profesi. Betul, jadi pondasi yang awal itu sudah bagus sekali dengan pondasi sekolah menengah, kemudian dimodifikasi menjadi akademi. Sekarang kita harus mengembalikan pondasinya ke strata yang profesi tadi ya, sehingga supaya kita nanti jangkauan kedepannya lebih udah enak ya Pak ya. Kalau udah profesi kan tinggal naik. Betul, jadi pondasinya sudah harus kembali dialihkan ke sana. Terus lanjut nih Pak, belakangan ini hampir di semua semua kegiatan itu banyak gaungnya pasti Poltekkes Ram juara. Nah ini apa nih Pak dibalik ini filosofinya atau mungkin apa yang membuat semangat ini Poltekkes Ram juara atau rame Pak? Betul ya. Jadi memang dan juaranya juara satu. Ini adalah semangat kita bahwa setiap insan yang ada di Sivitas Akademika ini kita dorong untuk semangatnya itu semangat juara, mentalnya itu mental juara dimanapun posisinya ya, karena semua posisi yang ada di Poltekkes adalah bagian dari penting organisasi ya. Jadi tidak hanya di lingkungan saja, tidak hanya di wakil, tidak hanya di sekolah top manajemen, tapi semuanya harus mulai mental yang juara ya. Hasil kita serahkan yang mental, tetapi kita mentalnya juara ya, mentalnya harus mental juara. Apalagi kemarin baru sempat dengar nih katanya sudah ada kerjasama sama luar negeri ya, itu kalau nggak mentalnya juara kan juga betul ya. Dan ini rintisan ini semuanya membutuhkan mental juara ini ya. Pertama SDM kita yang muda-muda ini harus kita genjot, harus mentalnya juara.
Itu ngomong yang luar negeri tadi Pak, kira-kira sudah kerjasama sama mana aja Pak? Ini biar teman-teman mahasiswa juga tahu nih. Nah, ini yang kemarin terbaru dengan Relano ya. Relano ya. Relano ya, itu kita sudah mulai kerjasama, kita akan optimalkan nanti di actionnya ya. Kemudian dengan Malaysia, dengan Malaysia kita sudah memiliki kerjasama juga MOU, terus kita juga akan dilanjut dengan ini. Ya. Selain itu, Pak Yuda, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah salah satu yang diamanahkan oleh Pak Menkes adalah bagaimana kita memiliki kualitas lulusan yang lebih baik sehingga bisa diterima pasar internasional ya. Akhir-akhir ini kita baru mengolah kerjasama dengan salah satu vendor untuk penyedia tenaga kesehatan di Jepang ya. Kita masih mengolah kerjasamanya dan bahkan insya Allah nanti pada bulan Mei kita akan difasilitasi untuk perjajakan ke salah satu provinsi Jepang. Ya, nanti kita akan, dan di sana kita dimungkinkan untuk kerjasama dengan pemerintah daerah di sana dan juga pemerintah provinsi untuk bisa hire tenaga yang ada di sana itu membimbing kita menuju SDM kita siap untuk ditempatkan di sana. Ya, jadi ini kan info buat para mahasiswa nanti yang kuliah di sini ada kesempatan untuk kerja di Jepang. Ya, dan salah satu yang akan kita buat terobosan adalah biasanya setelah lulus ya, itu kita akan disiapkan untuk ke Jepang dengan beberapa bulan 6 sampai 1 tahun ya pelatihan beberapa bahasa kan itu. Namun kita akan buat terobosan bagaimana tidak perlu setelah lulus itu persiapan, tetapi setelah lulus langsung siap. Oh, jadi trainingnya itu diinkludkan selama proses kuliah. Ya, itu yang akan kita godok dengan vendor ini supaya mereka juga bisa bekerja sama bermitra dengan kita. Mereka memberikan pelatihan pembelajarannya itu seiring sejalan dengan mereka menempuh pendidikan didikan ataupun sarjana. Jadi lulus sudah siap, sudah tinggal proses ke Jepang. Ya. Ini luar biasa informasinya ya. Apalagi nanti ke depan kan mungkin bisa nambah ya Pak ya, nggak hanya ke Jepang, mungkin ke tempat-tempat ke negara lainnya juga ya. Kemarin 2 minggu yang lalu kita ada kedatangan tamu salah satu NGO dari Belanda. Nah, ya. Nah kita belum terbersit Belanda, tetapi ternyata ada kemungkinan. Ya, bahkan kita bisa mengolahnya di sini juga ya, seperti itu. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran sekitar bulan Mei Juni kita akan via Zoom dengan Belanda kita akan mereview masing-masing bulan Belanda apa, ini akan memungkinkan kita untuk student exchange. Oke. Ya, dengan Belanda. Mahasiswanya Belanda ke sini kita kirim ke sana. Nah, ini yang belum ada sebelum ini ya. Jadi sekarang akan ada ke depan student exchange ya. Jadi mungkin kan nanti mahasiswa kita dikirim yang perwakilan sini ya Pak ya. Nah, ini juga salah satunya selain pengelola Sivitas Akademia Juara, untuk mahasiswanya juga harus mental juara supaya bisa ke Belanda, ke Jepang. Ini harus mentalnya juga juara. Jadi jangan berpikiran harus kerjanya di NTB, enggak, tapi berpikirnya harus luas ya, tidak hanya di NTB, bahkan ke luar negeri pun bisa. Iya. Polkesram pokoknya juara. Oke, mungkin itu dulu ya spill-spillnya, atau mungkin untuk penutup Bapak mungkin ada pesan untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa yang belum mendaftar nih, terutama untuk para calon mahasiswa ya. Jadi siapkan diri Anda untuk menjadi tenaga kesehatan ya, dan tenaga kesehatan yang profesional, kompetitif dan juga berintegritas. Dan itu bisa Anda dapatkan ketika Anda nanti kuliah di Polkesram yang bersama dengan para dosen-dosen yang ini ya, luar biasa profesionalnya ya. Oke, selamat datang nanti di Polkesram ya. Ya, ini di jalur Simama ini masih kita buka sampai 20 April ya. Ya, yang belum gabung bisa langsung gabung. Ya, misalnya ada gizi, teknologi laboratorium medis, kemudian ada kebidanan dan ada keperawatan. Ya, ada 11 prodi, ya nanti ada profesi bidan dan profesi perawatan ya. Selamat bergabung. Oke, tinggal pilih-pilih aja nanti. Sih intinya bahwa semua prodi itu berkualitas ya. Akreditasinya udah unggul, udah A sama unggul kita ya Pak ya. Satu lagi untuk saudara-saudara yang ada di Pulau Sumbawa ya, Anda bisa mendaftarkan diri, tidak perlu sampai ke Mataram, tapi bisa mengambil prodi keperawatan baik diplomatika maupun sarjana terapan di BIMA ya. Dan ada kabar gembira ini semoga ini mohon doanya kita akan segera renov
untuk Mas Rama yang ada di Bima, sehingga teman-teman yang ada di Sumbawa nanti kuliahnya bisa lebih nyaman lagi nyaman Pak, lagi ya di Nah, Bima ya. Ini saya bocorkan sore hari. Nah, ini eksklusif Istilah untuk ya, mohon doanya. para mahasiswa dan juga calon mahasiswa, ini eksklusif Ya, ya. Jadi ya. nanti untuk teman-teman yang di Sumbawa silakan nanti bisa gabung di kelas yang di Sumbawa sana. Ya, di Bima ya. Bima, ya. Oke, mungkin itu ya spill pada sore hari ini. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Oke. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum. Polkes Ram. Polkes Ram Juara. Juara. Oke.